Am khalaqus samawati wal ardo, atau ya mereka Tuhan kamu itu yang menciptakan langit dan bumi. Kamu pun tidak mau bala yukinun, kamu pun tidak pernah yakin. Itu Mut'im bin Adi secara tidak sadar ke situ, dia langsung Nabi masih imam itu marah, ya Muhammad matarok tali aklina saya. Akalku bentar ya Muhammad. Karena Quran itu fair artinya kata Allah, nggak apa-apa saya ada Tuhan, tapi tunjukkan Tuhan lain yang menciptakan langit. Atau kita goblok bareng bahwa alam ini tanpa sebab. Jadi Mut'im bin Adi, entah akal lu. Terus Islam hemat Islam aja. Tapi masalahnya ayat-ayat seperti itu udah terkenal gara-gara salah mubalek. Ayat-ayat seperti itu nggak terkenal karena tadi mubalek kalau mati tetap kulo nafsin. Kalau wong kawin suamin ayat ini. Aku cilik nganti tua, itu yo mau tolong ayat. Anggur wong mati kulo nafsin, wong kawin wamin ayat. Apa nak situ? Wong kaji yo walillahi ala nasi jibe. Wes ngono. Enggak ada kemajuan. Wong sangune padha dadi gak perlu mikir. Nah, sehingga kecerdasan Quran seperti itu nyaris kita tidak dengar. Kalau ada orang alim yang ngajar itu pasti kamu tidak dengar. Padahal Quran itu paling fair kalau berdebat itu fair. Coba di awal juz 26 kalau nggak salah. Awal juz berapa? Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Apa itu fair? Tunjukkan yang kamu sembah itu siapa. Kata Allah enggak apa-apa. Yang kamu sembah siapa? Tunjukkan ara'aytum ma tad'una min dunillah. Siapa sih yang kamu sembah? Tunjukkan ke saya, kata Allah. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun. Tunjukkan prestasinya apa coba? Apa ikut bikin langit dan bumi? Atau misalnya orang gawe urun kata Allah. Am lahum syirkun. Terus urun semen sitok, enggak usah gawe urun. Yang tak hatine wong kafir. Coba mereka misalnya mensejarahkan Yesus lahirnya di bumi. Lah kok enak lahirnya di bumi, kok cucu mengerani bumi, wong dhisik bumi nih. Lah cara aku di bumi kok enak, tua aku kok mengerani kan. Itu kayak apa fairnya Quran? Tapi lagi-lagi ayat kayak ini tidak populer. Siapa sih ngapal ayat ini? Hafid ya gue sih mantok. Yang nggak hafid nggak hafal coba. Padahal ayat itu jelas. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Aruni, aru itu tunjukkan ke saya kata Allah. Madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun. Terus kalau mereka mengklaim punya kitab samawi, punya kitab yang sakral samawi, kata Allah itu nih bi kitabim min qabli hada. Enggak apa-apa, kamu tunjukkan apa ada kitab yang seorisinil Quran. Kalau kamu Quran tidak percaya asaratim min ilmin atau bukti ilmiah bahwa alam raya ini tanpa sebab. Wah itu kan enggak mungkin. Makanya kata Mut'im bin Adi, sudah Muhammad matarok tali akli kenasya. Sudah akalku sentek. Islam. Jadi dulu itu orang itu bisa Islam karena bacaan Quran. Sekarang enggak bisa. Mubaleknya ya foto klise apa, copy paste foto klise. Iku wis dadak terus gini udah itu ulang-ulang. Coba kamu ada orang kafir mesti dalilis wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum terus sama ngira apalah sanggeng. Cara aku kiai ini malah dalil atau laku marrotan. Kurang ajar. Ya dong yo kawin itu potensine loro. Nek ra terus yo pegangan. Mulai cara aku kiai ini ben jelas oh. Di bang amen dilem-lem baca ala ben aku mawat datang. Orang anti suwe do pegatan. Sowan ya sunisan diomongno ae. Ya Quran itu kan fair. Memang orang kawin kan potensinya dua. Apa? Atau laku fa'imsakum bima'ruf atau nasikum bisa. Dong potensinya kawin loro. Nah terus ya terus sing apik. Nah pegatan ya pegatan sing apik. Dan itu menurut saya matematik. Jadi potensinya itu tok. Tak usah di subyo-subyo ya sudah seperti itu. Tapi kan rapayu bebas. Aku lah belak-belak ya di sawane yang badhe kawin itu tak kandhani ngono. Terus piye nek kawin iki dengan aku supaya mawat aku mau to. Yo ora kawin ku nek ora pegatan ya terus biasa. Lah engko nek nganti 10 tahun nek ora pegatan ya berarti mlebu jenis wajala benakum mawat. Lah anak ternyata kok pegatan ya berarti ke mlebu falat tadaruha kal muallaq. Di bang ra jelas harus jelas di akhir yo ayat tadaruha kal muallaq. Versi. Repot. Saya itu sering nangisi Quran di situ. Sekarang itu orang itu kelirunya nafsirkan Quran itu dia tidak punya background.
Kalau punya background itu perlafat itu punya kualitas A. Misalnya itu tadi ya, saya kan kayak tadi misalnya per 1000 orang itu kan yang masuk surga 1. Berarti kan 1 banding 999. Nah terus kira usah miris susah, biasa lah, biasa miris biasa. Nah itu hadis sahih orang hadis abalan itu hadis. Tapi untungnya kan ada sahabat tanya, lalu berarti kita sedikit sekali ya Rasulullah yang masuk surga. Kata Nabi, fa'ina laka min Ya'jud wa Ma'jud. Ternyata yang dihitung itu orang santri Jalalain, tapi Ya'jud Ma'jud makhluk yang jumlahnya miliaran dulu ya. Gitu. Sehingga potensi kita persennya terus tingkat. Ternyata kita mau dibandingin Ya'jud Ma'jud. Kan nggak mungkin kita dibandingin Abdul Qadir Jilani dibandingin Ya'jud. Bandingannya Ya'jud. Jadi kompetitor kita ringan lah. Nah, singkat cerita itu pernah ketika seseorang masuk surga, kata Rasulullah kan, kamu ini surga kamu kata Allah, misalnya 1 kilo persegi. Karena yang punya tempat ini gak jadi masuk surga, berarti 999 itu ya milik kamu. Beda dengan neraka. Jadi sebenarnya Allah bikin manusia itu asumsinya semuanya itu masuk surga. Ini alamat asli manusia itu kan surga. Karena Nabi Adam sebenarnya makanya masuk surga harusnya lebih gampang karena alamatnya itu jelas. Sudah gitu saking baiknya Allah itu kunci surga itu kita dikasih bocorannya. Miftahul Jannah itu. Orang yang dekat Allah pasti baca hadis itu nangis. Saya baca hadis itu nangis. CAPE pengiran. Umumnya kunci itu kan disembunyikan. Ini kuncinya dikasih tahu. Miftahul Jannah. Sementara kunci neraka kita tidak tahu. Harusnya ada masuk dong. Kita kan tidak tahu kunci. Oh ngerasa kuncinya kok mlebu ya gitu. Lho kira tau rasane para pengiran. Gimana tak latih ke dadi malam. Wong ngerasa kuncinya kok mlebu. Aneh. Harusnya kita masuk surga itu lebih gampang karena sudah dikasih kuncinya. Terus kok kunci manual cek password pokoknya tetap kuncinya. Sudahlah kunci terserah kamu. Kamu asumsikan cek kunci produk, kunci password pokoknya tetap terserah. Cek GSS pokoknya tetap Miftahul Jannah itu kita tahu lah itu. Sementara kita tidak pernah tahu. Miftahul Nar itu tidak tahu. Kuncinya neraka itu kita tidak pernah. Nah, kok mlebu kon ndi gitu. Tapi jare kancaku. Oh, perkara orang pintune. Langsung transparan. Wah, ya perkara. Bahasanya jurang. Ora usah kunci, langsung jurang. Nah, dan saya ulang lagi ya. Terus berarti kan surga itu asumsinya itu semua manusia itu masuk surga. Kemudian yang nggak jadi masuk itu nanti dikasihkan yang masuk. Berarti kan satu orang misalnya dapat 1 kilo misalnya menjadi 9 aja 1000 kilo persegi. Kalau neraka kebalikannya, guys. Sehingga neraka itu sempit sekali. Nah, karena sempit sekali ini. Neraka itu tiap ditanya Tuhan, halim talati wa taqulu halim masjid. Karena asumsinya wong ditetel ae. Mane mlebu neraka lara tenan. Wong kejet-kejet ora iso. Padahal nak wong lara kejet-kejet itu ora untuk puas. Iku wis lara. Kejet-kejet ora iso. Mana disebut wa idza ulqu minha maka nadhiqan ta'awunalika muqarranina ta'awunalika. Mergo makanan doikon. Kenapa makanan doikon? Karena tadi neraka itu sebetulnya didesain itu sempit karena ini tidak habitat manusia, tapi menjadi tetap yang banyak masuk karena tadi jari rokok gak apa-apa masuk rokok, wong entel-entelan aja. Nah surga ini masalahnya surga itu karena standarnya fixed. Kok angger sing wis masuk standar fixed, wis cukup muni kebek. Lah iku masalah. Mergo standar fixed. Dadi sawae wae ke mlebu terus jare swarga mpun Gusti. Mergo asumsinya itu lek itu ora dosa. Ya malah ada masalah. Sementara neraka Oke. muni terus hal watakulu hal mim. Tapi kamu tenang saja, tak kei resep.
neraka ketika amen muni hal min mazid, ternyata Allah itu tidak terima karena Allah tetap Rahman, tidak terima. Sampai masyhur di hadits qudsi. Wa tadul jabbar qadamahu 'alan nar hatta taqula qit. Serau sapa mana niku termasuk hadis mutasabih. Akhirnya Allah gak terima neraka dipenjara. Muni kurang wis. Enggak ya neraka cek. Muni kurang. Ya mana qul di jahannam halim talati wa taqul ternyata sama Allah itu disenai. Kurang-kurangnya. Nah ini penting, ini peringatan. Jadi sebetulnya Allah itu baik. Ya cara tadi. Wong swarga itu didudono kuncinya. Sudah gitu gampang lagi. Masuk swarga itu gampang. Karena tadi itu alamat kita. Nah, makanya setan itu kalau ada orang sujud itu nangis. Kata setan, umat Muhammad itu sujud. Sama dulu nanti. Kemarin saya pas di Jogja pas ngaji Nasuhul Ibad bagi itu. Ada 4 hal yang dadekno Nabi Adam itu nangis. Saya ndak umatnya Muhammad kata Nabi Adam. Iku maksiatku ning swarga itu diusir ke swarga. Umatnya Muhammad maksiat ning jabane swarga. Nak tobat tetep mlebu swarga. Aku maksiat ngono tok wae tobatku kudu 40 tahun muter-muter ning Arafah. Kudu ning tanah haram. Umatnya Muhammad tobat ning Bojonegoro ya sah. Ning NTT ya sah, ning Papua ya kok penake. Sampai enggak ada nabi kecuali merindukan jadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo tadi lho ki agak tau mikir, wong ora ulama ora tau mikir. Lho kok iso wong tobat kok cukup ning Tuban, misalnya Tuban kan terkenal di kota Toa, saiki jare kota wali. Iku ya wis cukup. Tobaté nabi-nabi dhisik iku diceblokno ning India, terlantar koyo ngono nganti akhire ning Arafah. Hawa diceblokno ning Jeddah, lan darane Jeddah Mbah Wit. Terus ketemu ning Arafah. Saking suwene nganti kenalan meneh. Dengan sinten Rosin aku Adam, nah jenengan sinten kula Hawa lan dan Arafah. Ta'arufah, muga Adam mbek Hawa ku kenalan meneh. Ya ning tugu cinta iku jare. Jare wong-wong lho. Ya ketemu ning Jabal Rahmah terus pertemuan iku terus di alamat opo ki maksudnya tugu cinta. Mulane sing bojone elek nek kadung ditulis nang selawase. Kalau nanti bocah elok tuh tulis ning kono. Ora gantine. Umat Nabi maksiat ning ndi jare Nabi Adam niku. Tobaté kita. Ama syarat harus ning tanah. Terus niki sing cerita ketiga aku aja lakoni. Iki dawuh Nabi Adam. Aku itu disini selabenan apa-apa gara-gara maksiat itu juga diberikan umat Muhammad akhirnya maksiat itu nak tobat itu kelabenan mestinya aku itu saya kelabenan jadi Nabi Adam diantara iri itu khotbah umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali lagi ke Quran, orang itu tahu kualitasnya Quran itu setelah seperti itu sehingga kita misalnya mau kuntum khaira ummatin ukhrijat. Kok ndak khaira ummatin gimana? Semua bumi digelar untuk sujud kita. Wong Nasrani ibadah itu harus di gereja, harus tempat ibadah. Kita ndak. Kata Nabi begitu bangganya. Ndak ada nabi kayak saya kata Nabi. Umat-umat Nabi dulu kalau ibadah harus ke tempat ibadah. Kalau saya ndak kata Nabi. Waju'ilat lanal ardu kulluha masjid. Semua bumi sah jadi masjid. Terus siapa saja adrokatu sholat fasholli kata Nabi. Siapa saja menemukan sholat kapan saja di mana saja silahkan. Sehingga kualitas buminya Allah itu senang. Udah coba misalnya kita di bumi, itu komplain. Cara saya jadi bumi kok di era Musa dan Isa saya komplain. Karena semua bumi pasti takut Allah, semua bumi ingin dipakai sujud. Kemudian nabi-nabi itu menentukan sujud harus di titik ini, sujud harus kayak apa nyesalnya bumi. Sementara yang umat Nabi sujud di mana saja, sehingga bumi seluruh dunia itu kebagian sujud. Kok dak khaira umatin itu kayak apa? Lah tapi ke mana nih Quran ra koyo aku, lha terus jadi goblok semua. Karena paham toh? Paham. Alhamdulillah. Jadi lah ya oke maca kuntum khaira umatin sausé dimulai sekian fadhil itu umati Rasulillah atau baca kitabnya Sayyid Muhammad Al-Khosais Al-Muhammadiyah. Nanti kan kelihatan kenapa kita khaira umat. Ya coba misalnya kita di bumi.
Terus nabimu Nabi Musa dan Nabi Isa, tentu semua nabi baik, tapi kan tetap di bawah Rasulullah Muhammad SAW. Terus kamu harus ibadah di sini di Kanais, kamu harus di Biak, harus di Suame. Itu kan berarti gak fair. Artinya ono sesuatu yang digoni sujud terus, ono yang belas gak digo sujud. Jadi kemana ono bumi yang digo ngising tok, wae sholat melayu, ngaleh. Wah itu kan dia tersinggung. Bandingkan umatnya Nabi. Senengnya kayak apa bumi-bumi ning era umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ning pojok Papua yo ono masjid. Engko lunga ning perjalanan pome digo salat. Apa saja dipakai salat. Makanya Nabi begitu bangga, wajilat lanal ardu kulluha masjid. Mulane ke Jawa salat beda-beda fanatik salat nang masjid terus masjid. Ya salat nang masjid pas jamaah tok, fanatik teman-teman. Sakit bumi liyane iku ora dadi wali kok. Alasane bumi paling afdal iku masjid, ngaji murah kata umat Nabi ku wajib ilal ardu kulluha. Ya balik wong saleh ora ngaji iku masalah banyak. Wanda ning modele ora pantes wong kono luwih khusuk timbang aku. Kowe ngandani iki. Tapi kudu ditobat no, ben roh hasil umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya luar biasa kita jadi umatnya Nabi itu. Lho kalau bayangno bisa. Bumi, tanah, air itu kan ya kita yang mereka juga kita. Dan saya kowe iso mikir ya wong kowe digawe lemah. Jadi ya bumi itu kita juga bumi. Makanya kalau kita kembali ke tanah atau hidup lagi ya mudah sekali, materi kita memang dari tanah. Jika ukuran orang soleh dan tidak itu ya banyak sujudnya dan tidak. Makanya ukuran kematian yang baik adalah kematian yang ditangisi langit dan bumi. Karena misalnya ada orang sering sujud, sering ngaji, sering soleh kok mati, itu bumi nangis karena kurangan stok orang sujud. Iya betul begitu. Makanya ketika ada orang dolim mati, orang fasik mati, itu ukurannya Quran di juz surat Dukhan kalau nggak salah di juz 25. Itu ukurannya fama bakat alaihi musama wal ardu wa ma kanu mundzirin. Jadi ukurannya fama bakat mongko ora nangis. Alaihi mengatasi wong dolim-dolim itu apa sama wal ardu. Jadi ukuran orang baik adalah orang yang matinya ditangisi langit bumi. Ukuran orang fasik ya yang nggak ditangisi langit. Dan itu hakiki, kata ulama hakikat makna itu hakiki, bukan majazi, bukan kinayah. Karena bumi ya duwe Rasulullah. Coba kamu bisa mikir tuh alasannya apa tuh? Karena kersane pangeran. Kalau materinya kan sama dengan makanya bumi itu bisa dialog dengan pangeran. Iktiya tau'an au karha qalata ataina tau'an. Ketika bumi ditanya, kowe saiki langit bumi tak gawe. Kowe tak kei pikiran, tak kei nalar. Kowe nurut aku tau'an maksudnya secara apa? Sukarela au karha. Jadi langit bumi ya, bantah jenengan sekarang ra iso wis apa ataina nurut. Nah, kalau bumi status ataina toin kemudian dipakai tempat maksiat, tempat apa? Kayak apa ngeluhnya bumi? Makanya wajar kalau mereka berdoa ya Allah, kula tunggu maksiat terus. Kali-kali mbok kula dikhosfu mawon, saya dihilangkan. Banyak yang mustajab juga, hanya ada likuifaksi, ada khosfu karena mereka tersiksa betul. Oh tersiksa, kemudian ini di pangeran kemudian dipakai mak. Kayak apa tersebut? Dulu lalu bumi sering nangis, kok iso sakit kan? Masalahnya saya iki wakil wong rawaras kok repot. Ya tadi ayat-ayat seperti fama bakat alimu sama iya gak diperkenalkan, gak sepopuler wamin ayat ini. Kalau nafsi dha'iqatul, karena itu sing rezeki ini. Kalau semarang ini tobat ya. Jangan punya stegio sebenarnya. Saya kulon itu rai mus. Karena apa ya? Gak fair menurut saya. Makanya nanti Quran itu ngeluhnya sama ya qaumi innakum apa ya rabbi innakum takhudhu hadzal qur'ana mahjur. Jadi Quran nanti keluhane nang pangeran Gusti, saya nasib saya sudah ditinggalkan. Fa idza qara'ta ayata kadza bi ainiha wa qara'ta ayataka fa anta tahjuru ayatin ukhra. Kalau kamu hanya milih 1-2 ayat artinya kan meninggalkan sekian ayat. Saya itu baca tarikh Islamnya orang kafir. Itu nggak ada yang ayat populer di Mubalagh Indonesia. Tadi Mutim bin Adi itu Islam ya karena ayat di surat Tur itu populer nggak di Mubalagh itu. Amukulikum min ghairi syai'in amhumul khaliqun. Populer nggak? Belas kan? Tapi ayat-ayat sing
Ya sementara itu tinggal. Semari dosa tok. Kritik mubalik itu dosa ya. Tapi nek dikritik tambah dosa. Lah ono sing elingno. Nara aku sapa sing ngene. Nggak, ini kan kontrol ya, kan nggak fair ya. Kita sudah dibayar, dihormati, disebut sohibul fadilah. Itu kan gelar yang nggak mudah. Boyo imbang sampai gelarnya. Cuk wabil khusus. Pinggirnya bukan alim alam-alam, nak balik wabil khusus. Kadang MC-nya kayak wabil khususil khusus. Khususil khusus itu nabi. Khawasul itu nabi. Wali itu khawas, nabi khawasul. Kami di Indonesia cukup gemubal lagi. Semoga di sepuluh kali ya. Utawa yang saya ngomong ngono itu ya orang roh definisi, jadi orang masalah. Sajane masalah cara ahli ilmi. Semoga di sepuluh pengiran. Semoga awamin insyaallah. Gak jelas itu, kalau suwon gitu. Jadi nak kapan ngalim ya, makna Quran itu makna mufrad. Saya tuh punya tulisan tangan. Mungkin kalau orang lain nganggep aku itu wong aneh, tapi cara pangeran kula nu ra wong aneh. Ada tokoh terkenal nasional, terkenal Syiah. Dan saya tidak percaya kalau dia Syiah karena saya kenal dan saya tahu perilaku itu. Itu ketika pidato, ketika bilang wa ala alihi wa sahbihi ajma'in itu sampai tak tulis tak tanggali. Karena ini ciri bedanya kita dengan Syiah. Syiah itu nukrimu sahabah wa nuhinu sahabian akhir. Ciri khas Syiah itu apa? Hormat Ali berlebihan tapi mengkritik Abu Bakar. Mentakjimkan Ali berlebihan tapi melaknati Abu Bakar. Sebab itu ciri khas ahli sunnah adalah ngomong wasahbihi ajma'in. Nah, dengan kamu memahami filosofi ajma'in itu sehingga kualitas ajma'in itu bukan copy paste, memang benar-benar tafrik. Ini simbol bahwa kita beda dengan Syiah. Nukrimu jami'as sahabah. Ayang kana dalika sahabat, wanu krimu Abu Bakar, wanu krimu Umar, wanu krimu Utsman, wanu krimu Ali, wanu krimu jami'ah ashabi Rasulullah ajma'in. Men ghairi tafriqin bainal. Meskipun kata-katanya mau ajma'in, tapi ini satu filosofi yang luar biasa. Nah, bandingkan itu Quran, ketika Quran mensandikan satu ayat atau satu kalimat itu luar biasa. Karena itu dimulai dari filosofi yang panjang kayak tadi misalnya kenapa neraka disebut makanan dhayyikon. Kenapa disebut makanan dhayyikon? Karena tadi desain manusia itu diciptakan untuk masuk surga. Sehingga surga itu yang disiapkan dengan asumsi seluruh manusia. Sehingga setiap satu manusia masuk surga, kata Allah, ini surga yang kosong-kosong ini milik kamu karena jatahnya orangnya tidak masuk. Jadi kluen akhirnya. Ntar rokok didesain sempit, penghuni deh. Sehingga ketika kamu dengan paham seperti itu, roh desainin rokok, roh desainin terus mau ayat makanan, kayak apa susahnya? Wes tersiksa di tempat yang sempit. Lah nak tersiksa di tempat atur iso pelayon. Jadi malaikat bedaki kue juga. Ya kan lumayan bedak-bedakan sih. Ini ndek. Lah yo misalnya nakal-nakalan kan ya lumayan aku. Wes disiksa ijek ning makanan dhayyikon. Ya isane bunga-bunga. Itu satu-satunya cara pelayan Israel. Akhirnya da'au nalika subur. Itu artinya kalau kamu memahami neraka kemudian baca itu kan plong. Sama kayak tadi kamu baca kuntum khairum matit ukhrijat linnas. Kayak apa kita? Spesialnya umatnya Rasulullah SAW. Nabi Adam ning swarga, maksiat sithik jusir. Kita maksiat ning bumi, tobat dilebono swarga. Wah, gak kondang. Oh, kondang pol. Keren gak? Oh, keren. Layan untuk gelar apa? Khairun. Kuntum khairum. Kabeh umat iki iso apik nek ditugoni Nabi. Umat Nabi tugoni mudhen wis apik. Ditugoni mubalek wis iso apik. Ora kodang. Umat dhisik ku dadani ku butuh Nabi. Umat Nabi mudhen kiai. Jeneng sertifikat corak koyo. Ulama entuk gelar ulama warasatul anbiya. Keren. Contoh duit barang ae. Wah. Ayo wis iso nujono wong ning swarga cek kiai entuk. Mulia. Mulia. Saya berfadilah itu. Fadilah wal karomah wal masalah.
Ya sing masalah sing ora ya ora wong akeh. Kalau sing tak kritik ya oknum ora. Ora kabeh tak kritik. Oknum tak kritik. Kalau terusna. May yusraf anhu yawma idzin faqat rahimah wa dzalikal fawzi. Faqat rahimah monggo teman melasi sapa apa ing man taala ai aroda sing ngersano sapa wallahu maring man al khaira ing kabeh. Wa dzalika te mengkono-mengkono tenan iku al fawzi. Iku bejo sing tenanan sing jelas. Lah ya nek kowe keceluk bejo ning donya iku rong final, bejo tenan ya sausé nyata-nyata mlebu swarga. Ya kayak gini tuh, bejo tenan ku apa? Ya nek mlebu swarga, nek ning donya kan bejo ora mesti terus. Paham, jabat ora mesti terus, bejo ora mesti terus, tapi nek ning swarga iku mesti terus. Lah sing terus iku kualitasé ae jenenge wadalikal fawzul mubin. Aina jadu tegese selamat al-ghairat kang. Wa iyam saskalamun gepok kae sira sapa apa ngenekno. Wa iyam sas lamun ngenekno kae sira sapa apa biduren lan siji masalah. Balae tegese bala. Kamarudin gajine lara wa fakir dan fakir. Fala kasyifa mongko ora ana sing iso buka iku mujud erafiat sing ngilangno iku mujud lagu maring aduri sapa ilahu kecuali apa. Kowe entuk musibah apa wae sing iso ngilangi namung apa. Soale dilaten kudu yakin. Wa iyam sas kalamun gepokno sapa wae kae sira bil khairin kelawan barang apik utawa kaapian. Kasih khaten kau dene sehat wal ghinan lan sugih. Matane ghinan. Dadi nak goniyo ini sing fa'il, nak ghinan apa? Master kasih khaten kau dene sehat wal ghinan lan sugih utawa kemaharjan. Fawa mongko awala kulise ing atas saben-saben perkara qadir dan sing kuwasa. Wa min huwa minasy masuka utawi gepokno sira utawa mekenakno sira. Masuka utawi gepokno sira utawa mekenakno sira bi kelawan ikilah wau duren napa? Khairin gitu terakhir. Khairin. Wala jirulan tapi sampe mawon iki duren napa? Khairin wala jirulan ora iso nolak, ora kuwasa ala rodi ing atase nolak al khairi angka sing sira sapa wiru liyane. Wa wa ta'awu al khairi iku dat sing iso memaksakan kehendake. Ail qadiru tegese dat sing kuwasa. Alladzi kang layak jisuhu syai. Tolayuk jisu seun kang ora ngapusno kowe ngopo seun apa perkara. Terus Allah menawi musta'lian halidat sing ngungguli. Fa ibadi jauh di atas kaula-kaulane Allah. Misale qahir ngeten nggih, kadang pancen Mu'tazilah iku ya ana goblok. Mulane ngaji Quran niku kula cara oleh milih kesafile, cara oleh milih, tapi kabeh takdir kula nggih iman, kersane Allah kabeh apik, kula nggih iman. Pokoke aman tuh. Tapi cara kula oleh milih. Cara kalau oleh milah ini kalau nu ras misalnya cacili SD misalnya ngapal Quran terus untuk lagi sinau, untuk lagi sinau tas. Cara kalau oleh milah, karena tadi kualitas Quran itu maknanya itu ditentukan oleh sekian ilmu. Ilmu itu bisa ilmu kalam, bisa ilmu tauhid, bisa ilmu fikih. Kualitasnya, misalnya begini. Mu'tazilah itu terjebak satu logika yang mereka lihat. Sehingga dia berpikir al-insanu yakhluqu af'ala nafsi, manusia itu bisa menciptakan perilakunya sendiri. Dia mencontohkan begini. Nyatanya apa-apa omong ya omong, apa-apa menang ya menang. Aku bisa ngadeg ya ngadeg, ben lungguh ya lungguh. Ya sudah, sandalannya Mu'tazilah gitu. Sehingga dia berpikiran manusia itu menciptakan perilakunya sendiri. Dan Mu'tazilah diikuti kelompok Qadariyah yang berpendapat lil insani qudratun. Makanya disebut apa? Qadariyah ya, Qadariyah. Ahli sunnah nek nyontokno ya pekok pisan padha. Ana nyontokno ngene. Lah nyatane kira kepen tuwa ya tuwa. Artis ora kepen tuwa elek ya ngono wis tuwa ya. Nah, akhirnya perdebatan ini wis kayak perdebatan kusir. Perdebatan sing sitok gawe contoh sing ra kena dibantah. Misale Mu'tazilah, gawe contoh ngono kuwi ape bantah piye? Misal aku pengen ngangkat HP nyatane ya iso tenan, kepen banteng ya enggak jajal ta banting HP. Nah, ya nyata juga ngono kan kaya manusa ya gawe sendiri. Perilakunya sendiri dan punya sifat kudro untuk menentukan pilihannya sendiri. Ahli sunnah nyontokno sing wong ra iso. Jajal kowe saiki nak iso nonton kowe jek pengen turu, nang turu langsung. Ngene mutazi alisira bantan. Lah saiki nak wong turu kan gak dekar. Lah kok tangi karepe sapa? Dadi padha cangkem eleke. Lah iya nak wong iso nentokno karepe dhewe wong turu dhe karep to. Mboten. Lah kok tangi karepe sapa? Ya karep dhewe ora dikarep. Oh, kok kakek ISIS.
Makanya sampai ada cerita sing jorok rodok pornografi. Masyhur. Ono wong ahli sunnah, dia anak dirapekno Imam Syari. Masyhur Syari itu wong alim alamah penulis tafsir tapi madzhabnya apa? Mu'tazilah. Buat cerita buat tenan borong rodok jorok. Singkat cerita berarti keloni, pokoknya berarti keloni. Enak Mas, enak. Nah Mas, yo ora iso. Jari iso nentokno akar PDW.